guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The One and Only Podcast. Yeay. Di episode spesial kita kali ini, kita akan membahas tentang UX Research. Kakak udah tahu belum sih UX Research itu apa? Belum sih, makanya itu Kita akan membahas nih di episode spesial kita kali ini tentang UX Research itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, dan kita juga nggak cuma berdua nih kita Kita bahasannya, ditemani narasumber kita yang sangat spesial, yang sangat sudah udah lama juga ya berkecimpung di dunia UX Research ini. ya. Nah, tapi sebelum kita ngundang nih, sebelum kita kasih tahu siapa narasumbernya, kita perkenalan dulu nggak sih? Benar-benar. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita kenalan. Kamu siapa Kak? Coba. Kamu aja duluan. Oke, baik. Aku di sini Divania Sofi Melina Putri. Aku Nurmila Rahmadani Yede. Dan langsung aja kali ya. Ya, bener, nggak usah buang-buang waktu ya. Please. Langsung aja kita panggil. Please welcome Kak Angel Luna. Yeay. Halo Kak, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih karena sudah memberikan berkesempatan untuk hadir di podcast kita. Benar. Mungkin teman-teman mau lebih tahu nih tentang siapa Kak Angel. Mungkin Perkenalan bisa dulu. dijelasin. Halo, perkenalin nama aku Ruth Angel Luna. Bisa dipanggil Angel atau Luna. Suka-suka kalian mau manggil apa sih? Oh Bener ya. Kak Angel aja ya Angel kita. Angel. Kak Angel, baik. Kak Angel, kakak di sini itu apa? Asalnya dari mana sih? Aku dari mana-mana. Dari Manado. Dari mana tuh? Kakak sekarang tinggal di Enggak, kota mana nih? Aku tinggal di Jogja. Oh, di Jogja. Udah lama di Jogja. Udah dari aku SMA. Oh, Boleh tahu asal SMA-nya di mana? SMA aku di Semarang tapi. Oh, Bingung di kan? Semarang. Bingung Iya, kan? bingung sih. Iya, kita bukan orang Semarang ya. Jadi aku tuh tinggal di Jogja, cuman aku sekolahnya di Semarang. Oh. Tapi nggak bukan PP ya, maksudnya orang tua aku di Jogja, yang di Semarang. Oh gitu, jadi Kota keluar asrama kota gitu. gitu ya. Alasan kakak kuliah sekolah SMA jauh dari nggak di Jogja itu maksudnya kenapa? Kan anaknya mandiri ya. Ah, mandiri. Oh enggak, aku dari SMP emang. Dulu aku SD di Balikpapan, di Kalimantan. Oh, kakak ini Karena menyeberangi pulau. Kayak suka berpindah-pindah Explore. tempat gitu ya. Benar. Terus aku SMP di Semarang, di asrama. Terus pertama itu nggak suka gitu kan. Ya, Kalian kayak tahu dikekang kan? gitu. Iya, iya. Benar. Terus habis itu Kayak apa-apa mandiri gitu ya. terus aku tuh niatnya SMA pengen di Jogja karena kayak wah, anak Jogja ini kayak keren-keren gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir kayak bakal liar nih di Jogja ya Oh, kan gitu. Kalau di Semarang nggak lihat. Iya, maksudnya lebih dipantau sama orang-orang Kayak gitu gitu. kan. Terus Iya, akhirnya bener. udah milih di Semarang dan enjoy aja sih, puji Tuhan. Ya, kalau boleh tahu nih, pekerjaan kakak itu sebenarnya apa sih? Oh, aku sebagai UX researcher tuh nyari tahu nih tentang behaviornya si user ini. Seperti kayak UX tuh kan U-nya experience. U-nya itu user, X itu experience. Terus jadi aku nyari tahu neliti mereka sih, lebih ke Lebih ke penelitian. kayak nyari tahu apa yang mereka suka. Kayak Gimana mengetahui sih? apa yang konsumen suka. Benar. Terus kalau pekerjaan kakak nih sama hobi kakak atau sama minat bakat kakak itu sinkron gak sih? Apa bertentangan, apa ini paksaan atau apa, atau minat? Tiba-tiba aja sih kayak Kayak langsung aja. tiba-tiba ya. gitu. Kayak cinta ya? Nggak, awalnya tuh aku jadi UX design karena pertama aku kerjanya desain. Oh, jadi kakak tuh Bukan langsung, ya benar. Jadi aku desain dulu. Terus akhirnya kenal lah sama si UX design ini kan. UX design nih ya kerjasamanya sama si UX research. Nah, kenal sama UX design ini tuh dari mana gitu? Dari Google kah? Ya, terus kenapa sampai kakak memilih untuk menjadi seorang UX research? Oh, jadi awalnya aku kerja
di satu startup yang sama, tapi bukan di bagian UX-nya, tapi di desain yang kayak bikin posternya, jadi bikin bidang yang berbeda. ya benar. Terus habis itu akhirnya di situ kan pasti kenal banyak orang kan. Terus saya kenal lah sama senior aku. Terus dia bilang, kayaknya kamu cocok nih. Sharing gitu Ya ya. benar. Terus Saling bilang, sharing terus menemukan minatnya. ya benar. Tapi akhirnya aku nggak lama di UX design. Akhirnya aku milih buat ke UX researcher karena aku ngerasa kayaknya aku lebih suka nge-explore orang deh. Oh jadi bukan kayak Gak suka di Iya, dalam ruangan bukan. aja Bukan, gitu. iya, Suka benar. explore. Kan extrovert kan, Iya, gitu betul. kayak enggak sih. Kalau boleh tahu nih kakak nih lulusan SMA mana? Aku SMA di Semarang, Advent namanya. Jadi kakak gak di Jogja ya? Enggak, iya. kalau dari kan SMA nih, biasanya kan SMA kuliah tuh. Nah itu kuliahnya di jurusan apa sih? Oh, dulu aku di ilmu komunikasi. Karena aku ngerasa pada saat aku lulus SMA itu aku nggak ngerasa kayak aku nggak punya passion. Kayak aku belum tahu nih passionku Iya, apa. passion. Dan aku tahu kalau di ilmu komunikasi tuh banyak melajarin entah desain, entah broadcasting, entah perfilman gitu ya. gitu kan. Terus akhirnya setelah masuk situ, oh tahu nih ternyata aku lebih ke si desainnya, aku lebih ke ini gitu. Jadi Kalau boleh tahu kakak nih kuliahnya di mana nih, universitas mana nih? Amikom guys, kalian Wah, teman-teman harus kenal sama Pak Suyanto, Iya gitu. benar, Amikom. Kadek. jadi kayak Mungkin teman-teman ada yang berminat buat kuliah di Amikom, Harus sih. harus. jadi kakaknya itu tuh setelah kuliah itu tuh langsung bekerja di UX design atau bekerja di lain itu Enggak, langsung gitu. enggak dong. Kan tadi sebelumnya aku cerita, Iya. aku di desain dulu. Oh jadi pas kakak lulus itu Langsung ke ke desain gitu. langsung ke desain. Dari Amikom itu kayak dari disediain juga tempat magang kan. Hebatnya Amikom tuh kayak gitu. Ada itu ya jangkauan perusahaan gitu ya, Benar ada. kayak ngarahin siswa-siswanya Siswa yang mau kemana gitu, bakatnya mereka apa. Iya sih. Nah kalau boleh tahu nih, UX research itu pekerjaan di bidang apa sih Kak? Bisa apa aja sih, nge-research apa aja. Misalnya aku disuruh nge-research orang-orang tentang e-commerce. Itu karena startupku ini mau bikin satu perusahaan e-commerce gitu. Misalnya kalian lebih suka Tokopedia atau Shopee nih? Shopee, tapi Shopee nggak sih? iya tapi sekarang tuh Karena kan- Shopee kayak udah apa ya, pelit Ongkir ya, benar-benar. Itu misalnya kenapa sih? kalau aku itu bukan bidangku ya, gitu. Tapi aku bisa kasih masukan itu ke Iya, benar-benar. orang-orang startupku gitu kan. Jadi kita ya kayak neliti gitu. Misalnya kalau ada juga, misalnya aku nanya nih, lebih susah nyari di timelinenya, misalnya berandanya Shopee atau Tokopedia, kalian milih mana? Gak sih, Susah kalau yang aku mana? Shopee. lebih mudah di Shopee. Mudah di Iya, Shopee mudah di kan? Shopee. Kalau Tokopedia itu kayak ribet banget. Karena di Shopee tuh kayak kita kan wanita nih, banyak baju gitu. Kalau di Dia langsung pas Tokopedia masuk aplikasinya langsung kesediain gitu. Enak, yang kayak viral-viral gitu. juga di Shopee semua kayak. Ya benar. Jadi Tapi sekarang tuh kayak Shopee tuh udah ngasih gratis ongkir lagi. Dear kan? Shopee, tolong gratis Iya, ongkirnya. Shopee, pemilik Shopee, Tolong ya, ini tolong sekali. Karena sekarang kita sudah mulai berpindah ke TikTok Shop. shop. Iya bener. Walaupun sebenarnya kalau aku sendiri, kalau TikTok Shop tuh masih agak susah ya. Gak sih, dan menurut aku tuh malahan aku pertama juga gitu kan, kayak ngerasa kalau TikTok Shop tuh kayak susah gitu. Tapi pas aku make gampang. Nah, Gak berarti gampang. itu si UX researcher-nya itu berhasil buat ngasih input ke orang-orang yang TikTok Shop itu desainnya, UX desainnya buat bikin desainnya lebih gampang. Benar. Berarti berhasil menarik kayak peminat Shopee Iya, benar. ke TikTok Shop lewat itu ya metode Selain gitu ya, ya. selain gratis ongkirnya, guys. Tolong Shopee. Tolong Shopee sekali Jangan lagi. terlalu banyak undang ini ya, apa? Iya, jangan terlalu Teman-teman. Idol gitu Iya. nggak usah. Gratis Nggak ongkir usah aja terlalu udah. buat event-event yang gak Benar, penting. Nggak usah. Terus selain Shopee nih Kak, apa sih kayak contoh UX researcher ini? Shopee investasi kayak Bibit itu juga. Kami juga nyari tahu
investor ini sebenarnya kesulitannya di mana gitu. Kenapa mereka nggak kebanyakan lebih milih nabung daripada investasi. Kalau biasanya juga ada yang karena agak ribet kak, soalnya nggak ngerti kan. Iya benar Maksudnya sih, tema aku juga benar nggak nggak sih? ngerti. Iya. Bener. Nah Aku itu juga nggak ngerti tuh cara investasi itu kayak gimana. yang di yang diteliti lagi sama si UX buat dikasih ke orang-orang. Sebenarnya ilmu-ilmu kayak investasi itu harus diajarin sejak SD gak sih? Gimana menurut kakak? Kalau aku, Ya, sebagai UX research kalau yang dari sudah berkecimpung lama nih. kayaknya investasi. Iya benar. Investasi. Kalau SD apa ya? Mungkin Lebih ke kayak nabung ya. Nabung ya. Iya benar-benar. Oh, Dasar-dasarnya tapi sebenarnya dulu gitu. aku lihat juga sekarang anak-anak SD itu kayak udah mulai ngerti nggak sih kayak soal invest. Kemarin aku lihat ada satu anak yang dia diajarin sama bapaknya buat investasi, akhirnya dia naruh 100.000 atau berapa gitu, 1 juta. Dan waktu itu kalau nggak salah yang ada lambangnya rubah. Nah itu tiba-tiba lagi naik banget. Saya dia jual. Akhirnya dia berdapat lumayan. Jadi itu nggak melulu tentang anaknya, jadi tergantung Iya, orang tuanya juga. ngajarinnya gimana. Dan juga sekarang tuh kayak sosmed kan udah luas kan, jadi kayak mereka bisa nyari ilmu. Di TikTok juga udah diajarin tuh cara Benar-benar. investasi. Aku juga lagi belajar investasi. Tapi kan soalnya aku UX research-nya kan di e-commerce ya. Jadi Terus alasan kakak memilih pekerjaan sebagai US research itu apa? karena seneng ngomong sama orang itu sih, ngobrol, nyari tahu tentang behaviornya orang. Ya, tentang Kayak hobi, minat. benar. Aku suka banget kayak kadang diem tapi merhatiin orang kayak orang ini ternyata gini. Jadi lebih suka kayak Berarti kakak nih zodiaknya apa nih kalau boleh tahu? Zodiak kak. Gak percaya zodiak? Enggak, kalau aku enggak sih. Oke. Kalian Oh ya tadi katanya kakak nggak percaya zodiak ya, kenapa tuh? Juga Kayak- kamu percaya zodiak kan? nggak make sense aja nggak sih? Berarti cuma di sini cuma. Kalau nggak aku salah doang waktu yang itu percaya ini loh, zodiak. yang semua orang dikumpulin nih, kayak mahasiswa dikumpulin sama si penelitinya tuh dikasih kertas, kayak mereka tuh akhirnya nyentang oh iya ini kayak aku pas dikumpulin ternyata jawabannya pertanyaan itu sama semua, ngerti nggak sih? Jadi kayak nggak menentukan Iya, zodiak kayak itu. udah apa ya? make sense. Iya, karena manifest. Kalau Iya sih. kamu percaya zodiak tuh karena apa sih? Aku percaya zodiak tuh karena kayak setiap apa ya, setiap Kata-kata FYP di TikTok itu kayak sesuai gitu loh sama aku. Korban TikTok guys. Iya, aku sangat pecinta TikTok sekali ya. Jadi kayak aku kayak sangat percaya gitu loh. Kayak dijelasin kan kayak di pas FYP tuh kayak ini kamu sudah akan mengalami keberuntungan gitu kan. Terus tiba-tiba besoknya tuh seminggu lagi tuh aku udah Bener. dapat keberuntungan gitu loh. Iya. Iya loh itu. Pengen juga aku pernah sih kayak gitu, nge-save yang kayak nanti orang itu akan ngechat kamu gitu, enggak ada. Aku juga pernah gitu sih, tapi aku juga nggak percaya. Kadang percaya, kadang enggak, tapi kebanyakan percaya sih. Tapi gak boleh katanya tuh sirik. Saya kan gitu ya. Tapi tergantung orangnya kan. Benar. Terus deskripsi yang jawab kakak tuh apa sih? Meneliti orang. Aduh, Meneliti orang meneliti kayak kayak kira-kira dibuka gitu. Enggak sih. dioperasi gitu. Kayak minat kalian apa, misalnya aku nanya kira-kira kalian lebih suka warna ini atau warna itu gitu kan, terus nanti orang lebih banyak suka warna ini, aku kasih tahu ke UX desainnya, mereka suka warna ini nih, terus sama UX desainnya dikeluar lagi, maksudnya kayak ini cocok nggak ya, walaupun tapi mereka si UX desainnya tetap bakal lebih banyak ambil Ya mendengarkan pendapatnya sih. Ya sih, tapi kebanyakan tuh di Indonesia tuh cewek sama cowok tuh sangat mencintai warna hitam ya. Iya, Bisa sekarang- dilihat sekarang korban anak mamba. Black hitam. mom. Saya juga Kalau hitam. kakak nih lebih suka outfit mamba atau bumi atau kue? Netral. atau outfit peri. Peri Juga. apa? Itu? Ada pakai gaun. Oh, elegan gitu. Kalau kue aku nggak terlalu ini ya, nggak Kalau terlalu suka. keseharian gitu, Hitam putih. kamu Aku yang aku cewek kue sih.
Tapi sekarang aku lebih apa ya? Bumi. Iya, Bumi. mungkin. Atau enggak tanah kali ya? Siapa sih anjir yang gitu nyiptain kayak gitu? Enggak tahu sih. Kayaknya orang-orang Itu kayak yang punya pendapat imajinasi orang, iya. gitu nggak sih? Itu bisa terkait Imajinasi. juga loh. Itu kayak terkait imajinasi orang kan itu juga bisa. Karena kan sekarang apa-apa yang dimasukin Hmm. ke TikTok tuh FYP, terus kayak diikutin semua Benar-benar. orang gitu. Jadi kayak terdistract. Menjadi cewek kue cewek mamba, menjadi cewek kamu. Aduh, apa daya kita. Apa? Nah, kalau kakak ini kan cewek apa tadi? Cewek kamu. Gak gitu, cewek apa tadi? Outfitnya gitu. Mamba. Jadi kayak lebih suka yang simple Iya yang benar. kalau Perasaan cewek mamba tuh yang hitam-hitam itu loh, bukan yang simple. yang simple dong kan itu. Mamba juga simple sih. Enggak lah, belum tentu yang warna hitam tuh simple. Kadang tuh ada yang ribet juga. Yes. Ya, Oh berarti iya itu sih. bukan menentukan simple enggaknya warnanya sih yang Iya, Mamba. nambah Itu apa juga? Mamba Ular. itu makan banyak gak Nggak. gemuk. kayak gitu. Kayak random ya. Skill apa? Iya, yang skill apa aja dibutuhkan? nih yang dibutuhin buat menjadi seorang UX research yang profesional? Oh basic research sih. Misalnya kayak nulis pertanyaan penelitian. Terus Di dalam atau basic-basic gitu? Kalau buat junior ya pasti harusnya basic sih. Karena itu. Terus itu misalnya kalau Jadi bertahap gitu ya. bener. untuk menjadi Semua kan seorang harus UX research tuh harus butuh imajinasi yang tinggi juga guys. Enggak sih, yang penting itu kalian bisa analisis, kayak berpikir kritis, sama dia harus kritis. Krisis. Kritis. Oh iya. Apa ini yang benar? Kritis dah, Oke, kritis. baik. Sih, Gitu. Itu aja nggak ada lagi. pokoknya kritis, terus harus konsisten juga, terus Percaya diri. rapi Enggak. gitu loh, kayak tersusun. Sistematis Jadi, gitu. sistematis. Jadi kayak nggak melulu tentang pinter ngomong gitu ya. Enggak sih, karena kan kita lebih banyak ini ya. Oh, Harus lebih banyak Kalau di- gambar gimana gambar? Gambar tuh kerjanya UX design. lebih ke itu ya. Iya, Inspirasi dari otak gitu. Dari riset yang aku dapat, terus aku kasih ke mereka, terus mereka berimajinasi, oh kayak gini. Itu kakak biasanya tuh buat riset gitu itu gimana tuh? Biasa bikin survei. Kalau enggak kayak man to man gitu, kayak aku datengin orang, kak aku kalian tahu gak sih yang yang kalau kalian habis keluar dari stasiun, kak boleh minta waktu bentar Oh, ya? iya. Itu sangat gitu. merepotkan. Terus lewat email juga bisa. Kadang itu Iya. itu nggak sih Kayak didengkiin mengganggu. sama orang-orang banyak gitu karena mengganggu. Ya karena kan Apalagi butuh itu guys yang gitu. hadangin buat ngomong-ngomong itu sangat mengganggu sekali, apalagi kalau Ya. saat kita kayak gak mau ngomong, kita lagi bad mood kan, terus diajakin gitu kayak Tapi karena kita nanyain kalian kayak gitu kan, jadinya akhirnya kalian dapet satu apps atau website yang berguna gitu. Iya sih benar. Seru guys. Tapi ada nggak sih kayak penolakan yang sakit sampai ke hati kakak gitu? Ya ada. banyak Lah. karena kadang tuh kayak orang tuh gak paham gitu kan Mm-mm. tentang tujuan kita tuh apa. Jadi mungkin mereka berpikirnya tuh kayak penipuan kan banyak tuh. Iya banyak. Terus kadang kalau sebar survei gitu nggak ada yang jawab gitu kayak. Iya karena kita juga, aku yang sebagai sebagai yang ditanya juga bingung ini mau jawab apa. Dulu aku pernah SMA waktu itu kerjain ini loh, survei tapi dibayar. Berapa Enak banget. Kayak ya walaupun kayak cuma 500 gitu. Kok sehari misalnya aku ngerjain 3 survei 1.500 kali gitu. Buat jajan tuh ribu kak. Enggak dong. 5.000. 500 perak. Iya bisa. 500 perak. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah pakai ini deh, US dollar gitu. Oh. Udah pakai PayPal bayarnya. Terus ini kak, berbicara mengenai UX research ini, posisi new UX research ini bisa untuk jurusan apa aja? Mungkin apakah cuma hanya untuk ilmu komunikasi atau mungkin ada juga Enggak buat sih. jurusan lain? Temanku banyak kan sosial juga, karena kan mereka berhubungan sama sosial, lebih banyak yang ekstrovert. Tapi itu kayak lebih mendalami ilmu coding juga gitu. enggak Jadi beda gitu ya. ya cuma neliti doang.
Jadi kayak kita kasih ide-ide ke orang-orang yang kayak mau itu ya, kayak Ya, membuat kita tuh kayak memberikan apa ya, kita tuh Kayak mengambil menampung ide gitu misalnya kayak dari misal orang. kayak DPR wes kayak enggak juga. aduh keras ya bahasanya. Berat Kayak ya. menampung semua eh, pemikiran-pemikiran orang gitu loh. Kayak apa yang disukain sama Ya, orang. kita kumpulin terus Uh, baru mulai Terus kita ciptain lah suatu hal yang mereka suka. Nah, selama kakak bekerja di UX Research ini, tantangan apa aja sih? Kayak semisal, apakah ada tekanan gitu dari senior atau ke atasan senior? yang mungkin membuat kakak tuh bimbang kayak apakah aku keluar aja atau enggak gitu. Iya pasti ada sih. Kan nggak semua tempat tuh enak ya. Ada Pasti pahit ada. manisnya. Pasti ada orang baik dan tidak. Gitu sih. Apa yang kayak Awal-awal masuk sih ya. Ada startup yang kayak langsung mengayomi, ada yang kayak dijuniorkan gitu, ngerti nggak sih? Oh, jadi kakak ini nggak cuma satu startup gitu ya? Nggak dong. Berapa kali? Berapa Empat kali kali pindah? yang udah pindah. Oh, 4 kali. 4 kali. Terus ini yang keberapa ini? Yang keempat. Keempat itu UX Research semua atau desain gitu? Yang pertama tuh UX design, terus ketiganya udah UX research. Oh. Nah, tahu dari UX Research itu kan tadi katanya dari senior ya? Itu senior itu kayak menganalisis kakak terus menyarankan apa gimana? Terus Iya. seniornya itu dari UX design juga atau UX Iya. research? Jadi kayak ada UX design sama UX research, mereka tuh lagi bareng nih. Terus Iya karena sih, aku anaknya supple ace, ya kayak gampang berbaur sama orang. ya benar. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus dia lihat kayaknya kamu ada potensi dari sini gitu. Oh iya kak, terus yang aku kayak minta sarannya dia terus, mintanya terus. Aku nyoba, akhirnya aku keluar lah dari situ, terus aku nyoba buat ke UX research itu. Tapi sejauh ini nih kakak tuh nyaman gimana antara UX design sama UX research? Research sih. Kalau desain tuh aku masih yang Amatiran gitu ya. Jadi kakak sekarang tuh Benar. udah meminat ya di Benar. UX research ini. Itu kan tadi katanya kakak dari desain gitu ya ke research. Nah, katanya tadi keluar. Nah, itu keluar maksudnya beda startup atau gimana? Ya beda startup. Jadi memulainya tuh di beda startup. Beda startup. Itu cari sendiri apa mungkin direkomendasiin sama perusahaan sebelumnya? Enggak sih, cari sendiri. Terus kadang ada yang langsung saat yang ketiga itu langsung kayak DM aku. Ya, diambil langsung DM ya, langsung email aku. Kayak mereka butuhin. Terus akhirnya aku keluar dari yang kedua, terus nyoba yang di situ. Tapi ini kak, mungkin pertanyaan ini tuh kayak agak sedikit. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih, berapa sih gaji rata-rata UX research itu? Kayak aku mau cerita sedikit ya sebelum dulu juga sering ditanyain sama temen kan, gaji kamu berapa sih gitu kan kalau lagi bareng sama teman-teman SMA. Terus aku bilang lah segini. Saya mereka kayak kerjamu berat deh, kok kamu gajimu cuma segitu. Terus sampai rumah tuh kayak mikir, iya ya aku kayak nggak pernah tidur, maksudnya tidur ya secukupnya gitu. Agak Terus sinkron gitu ya. gajinya, tapi aku ngerasa kayak aku enjoy dan cukup aja gitu loh. Tapi setelah dibilangin kayak gitu kayak ngerasa iya oke, kurang deh. Kalau boleh tahu emang teman-temannya kakak tuh yang lain tuh di jurusan di kerjaan apa? Mereka ada yang punya startupnya sendiri. Oh. Terus Jadi kayak lebih iya, itu kan jadi kayak mereka juga ngerti kan harusnya gajimu tuh nggak segitu gitu jadi karena dia lebih tahu gitu, makanya nyaranin gitu. Terus akhirnya semenjak itu kayak nggak pengen ngasih tahu aja karena aku udah enjoy gitu loh di pekerjaan Jadi itu. itu hal yang privat aja ya, cukup Iya. sendiri aja. Tapi kalau kalian mau tahu ya apa kasih tahu dong supaya kalian juga kayak aku juga pengen nih ya, ya. motivasi buat mungkin jadi seorang UX research. Kalau junior ya biasanya tuh udah 5 sampai 9. Itu baru junior. Terus sekarang kakak di atas UMR ya? Ya udah sesuai Lumayan. wah UMR Jogja aja kan sampai segitu. karena kan di start. Dan Kalau pekerjaan yang lumayan. buat sudah ahli Kalau yang apa masih nggak yang ahli banget tapi nggak yang kayak 2 digit kah atau berapa? belasan. Belasan. Terus
Terus kalau yang ini sih, Gajimu berapa Div? Aduh, itu secret. ya aku tahu guys. kalian pasti lebih banyak sih. Astaga. Kita cuma ngomong. Kamu Kan loh. cuma ngomong tuh udah dapet duit. Aku sekitar 1 juta 2 juta. Nggak mau. Dari Itu buat endorsement, Shopee aja, itu ya. buat Shopee aja belanja. Dari endorsement pasti ada Jangan, dong. aku udah pindah loh. Aku nggak di Shopee lagi. Gimana tuh? Udah di TikTok. Oh, anak tuh Dapat tuh ya. Kalau nggak salah kok di TikTok itu kayak cuma nyantumin link, walaupun itu bukan di tokomu, kamu bisa dapat duitnya nggak sih? Iya, Kalau nggak salah. affiliate. Iya, Ya, benar. tapi Kayak Shopee susah sih. gitu nggak sih? Jadi lebih kayak kita jadi penyortir kayak perantara gitu ya. Tapi kalau itu menurutku nggak annoying sih kalau menurut aku ya. Kalau yang annoying tuh yang kadang di Twitter, kalian pernah lihat nggak sih? Kayak lagi bahas apa, iya kak, tapi di bawahnya ada Oh iya. link iya. Shopee-nya Kayak gitu. spill ini dong, spill kerudungnya dong. Iya, kok kayak itu masih ini ya. Iya. Tapi kadang ada out of topic gitu loh. Kayak Terlalu lagi bahas, ya. misalnya lagi bahas ada masalah apa, banjir gitu. Iya banjir Iya, nih, bener-bener. terus di bawahnya link Shopee. Enggak Kayak nggak sinkron Tapi gitu kan. terlalu pemaksaan ya. Iya kayak Terus kadang tuh kayak produknya tuh kayak gak sama gitu loh bentukannya. Oh, di TikTok gitu ya. kalau di TikTok. TikTok. Kadang juga di Shopee juga sih. Jadi aku kalau beli di Shopee tuh nyarinya tuh yang minimal bintangnya 4,8. Kalau Tokopedia Belum pernah. belum pernah. Kayaknya harus belanja sih lebih banyak. Lebih, Lebih banyak elektronik ya. diskonnya. Elektronik. Atau Elektronik. Baju aku jarang beli sih. Tapi kalau Tapi emang misalnya Tokopedia tuh skincare, cocok kayak buat tempat belanja elektronik gitu guys. benar. Iya, lebih cocok Benar sih. Kok hijau. Toko hijau. Buat yang pengguna Kredivo juga kayak suka di Tokopedia. Iya benar-benar. Kalau kakak sendiri, kalau untuk kebutuhan yang umum gitu. Aku Shopee sih. Enggak. Dulu Shopee Wah. banget gitu, kayak dulu Ini Shopee. kayaknya Maaf ya, tempat Shopee. belinya nih mahal nih. Lebih ke store-nya langsung sih. Oh, offense tuh. Iya. Mungkin kakak punya kata-kata yang bisa disampaikan kepada teman-teman di rumah. Mungkin mereka bisa termotivasi dengan kata-kata kakak itu Iya, untuk atau bisa mereka mau mungkin mau gabung. ya gabung menjadi seorang UX research. Kalau yang baru-baru lulus SMA, kalau bisa kalian, aku saranin sih kalau yang misalnya kayak aku yang belum punya passion ya, kalian masuklah bisa kayak ilmu komunikasi gitu. Kecuali kalau kalian udah punya passion, ya udah ke situ aja. Kalau ilmu komunikasi kan lebih Kulik passion dulu. benar. Kalau Kita nyari minat kita di Bener. mana, bakat kita. kan aku anaknya bukan anak yang gampang mendapatkan passion gitu, yang kayak bodo amat. Ya kalau berbicara tentang passion ini, coba mungkin kakak ada kisah yang bisa kakak ceritain gimana sih kakak bisa Menemukan menemukan akhirnya passion aja. kakak di bidang ini. Akhirnya ya kayak itu SMA bener-bener kayak bilang kalau anak kalau dulu SMP ditanya mau jadi apa, dokter anak itu Iya, masih tinggi-tinggi kayak gitu ya. bener Aku dulu juga SD tanya kamu mau jadi apa, aku mau jadi polwan. bener sekarang Ya pengangguran. terus akhirnya SMA tuh bener-bener yang kayak aku nggak punya dream, kayak nggak punya mimpi sama sekali. Even buat sebenarnya ya masuk negeri ya pengen gitu kayak PTN gitu. Ada cuman kayak aku bahkan milih PTN dan jurusannya tuh aku masih bingung kayak mah ini aku mau ambil apa ya. Di sini deh kamu bisa gambar kok tapi kamu nggak bisa banget gitu. Terus kamu bisa di sini deh tapi Angel nggak bisa banget gitu. Jadi kayak setengah gitu. Aku juga pernah kayak salah jurusan gitu kan. Pertama aku tuh kayak kuliah di satu universitas tapi dengan jurusan yang berbeda. Dulu aku ngambilnya tuh kayak teknik elektro kan, tapi aku kayak aduh ternyata aku susah pikir, ternyata tidak segampang itu. Berarti tuh karena kamu pertama tuh karena nggak ya udah pengen nyoba aja gitu. Iya, karena aku juga nggak tahu nih minat aku di mana. Akhirnya ternyata Akhirnya emang aku keluar dan memilih untuk mengambil jurusan ilmu komunikasi juga. itu sih. Pokoknya cari passion. Kalau misalnya kalian belum nemu, nggak apa-apa, santai aja guys. Kalian pasti nemu satu hal. Sesuai berjalannya waktu. Oh bener. Kalian Nggak- juga bisa mungkin buat mahasiswa nih mungkin bisa gabung organisasi. Iya. Ya. Lebih banyak relasi gitu. Jadi kayak Jangan- lebih banyak pengalaman yang masuk. Jangan ngerasa tertinggal sih kayak FOMO kayak misalnya temanku udah bisa ini kok aku belum ya. Kayak akhirnya memaksakan diri untuk
Di saat akhirnya kan kayak jadi capek sendiri. Kalau aku sih udah jalanin aja gimana nya, terus kalau misal kamu suka, oh ya didalemin lagi, terus akhirnya kalau kamu udah dalemin, akhirnya kamu udah jago, ya terusin. Pokoknya konsisten sih. Susah nggak sih konsisten? Iya, konsisten. Susah sih ya kan, kadang Susah aku banget. juga nggak konsisten itu sih. Tapi aku semenjak jadi UX research ini jadi kayak tahu, kayak lebih tertata karena pakai post-it. Misalnya kalau misalnya kalian, kalau aku kan post-itnya ya tentang UX research kan. Kalau misalnya anak-anak mahasiswa mungkin bisa kayak seharian to do list gitu aja sih. Baik. Itu saja. Banyakin baca buku juga. Ya karena baca buku itu kayak menambah cara berpikir kita, cara pandang kita tuh kayak menjadi lebih luas gitu. Terima kasih Kak Angel udah nyempetin Ya, waktunya udah buat nyempetin waktunya. datang ke podcast ala-ala kita ini Sama-sama. ya. Mungkin dari sini Semoga- teman-teman bisa tahu, bisa Iya. mengambil kesimpulan bahwa UX research itu kayak kita mengembangkan ide-ide yang kita dapat dari orang, sehingga kita bisa membuat suatu aplikasi yang berguna mungkin bagi orang-orang di luar sana yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Betul. Terima kasih Oh, banyak thank you. buat Kak Makasih, Angel. Kak. Sukses Semoga buat kalian sukses ya. terus juga buat Kak Angel. Masih kayak lebih lagi, maju lagi. Amin. Terus juga kayak bakatnya digali lagi. Biar Semoga kita juga bisa kayak Kak Angel Iya ya. betul. Gajinya ya terutama. Siap-siap. Baik, itu saja podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Di podcast The One and And Only Podcast. Sampai jumpa. Bye.